Halo semua, kembali bersama saya Polar di acara pembahasan review dan spoiler serial anime. Dan kali ini kita akan mereview anime Kami no Towa atau Tower of God episode ketiga. Jadi tonton sampai habis videonya, biar ngerti apa aja yang dibahas dalam video kali ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, saya ada mengenai sebuah channel anime yang gak kalah serunya dari segi pembahasan dan video yang ditampilkan di sini. Kalian bisa melihat pembahasan mengenai anime dan manga yang menarik seperti anime dan manga One Punch Man, review movie anime, dan tentu saja ada rekomendasi anime-anime yang menarik untuk kalian tonton. Nama channel ini adalah Anime Viral Indonesia. Kalian bisa melihat channel ini di link di deskripsi, sudah saya cantumkan dan akan saya tulis dan dipin di dalam kolom komentar ya. Yuk mampir ke channelnya dan lihat video-video yang menarik lainnya. Thank you loh. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan episode 3, Tower of God. Di awal episode ini, kita langsung disuguhkan mengenai masa lalu Kun yang terlihat agak keras ya jika kalian mengerti apa yang dimaksud dengan pengalaman pahit dari keluarga Kun yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Yang kelihatannya hal ini sangat membebani dan membuat trauma kepada si Kun juga ya, karena dia menjadi otomatis mesin pemikir yang sangat tidak efektif sekali dalam kehidupan sosial dan tentu saja dalam rangka untuk melanjutkan perjalanannya menaiki tower. Sejauh yang saya cari mengenai sejarah keluarga yang terjadi pada keluarga Kun dan penyebab dari Kun sendiri yang menjadi mantan dari keluarga bangsawan gitu ya kelihatannya, yang tidak begitu diceritakan di sini karena tujuan Kun sendiri yang saya tangkap adalah kekuatan untuk membalaskan apa yang terjadi pada dirinya dan keluarganya kepada semua orang yang bertanggung jawab dengan menaiki tower dan mendapatkan kekuatan serta hak khusus yang ingin dia minta, dimana diceritanya dia mempunyai saudara perempuan atau teman perempuan yang sangat dia sayangi. Namun terlihat dalam cerita yang ada bahwa ternyata si Kun ini hanya dimanfaatkan sebagai batu pijakan untuk si perempuan agar bisa mendapatkan kesempatan atau hak atau juga posisi pilihan, di mana di sini ngomongnya pemilihan putri gitu ya. Dan yang langsung gue tangkap adalah pemilihan putri sebagai anak angkat dari raja jahat di dalam ceritanya gitu ya. Dimana ketika si cewek yang terpilih dan bukan kakaknya, seluruh keluarganya akan diasingkan. Kalau ada yang salah dalam penjelasan ini, direvisi ya di kolom komentar, karena ini juga yang gue tangkap saja pada saat baca dan nonton serinya. Jadi sebuah kemungkinan besar adalah si Kun sendiri yang menganggap semua yang dia lihat, dia dengar, dan dia rasakan adalah sebuah kebohongan, dan dia harus percaya pada dirinya sendiri tanpa percaya pada semua orang di sekitarnya. Apalagi sebuah sugesti dari ibunya yang sangat terngiang-ngiang di otaknya yang bilang kalau jangan percaya pada siapapun dan jangan mendengar apapun yang orang katakan dan hanya percaya pada dirimu sendiri. Di sini bisa terlihat kalau memang kelihatannya Kun itu memang memegang teguh sugesti dari ibunya yang sudah melihat kebusukan yang terjadi pada keluarga mereka selama ini. Nah lanjut aja, dimana tes selanjutnya yang akan dilakukan adalah sebuah tes yang mengharuskan para peserta untuk membuka pintu merah yang ada di arena tes tersebut. Namun para peserta harus membuat pilihan yang ada sebelum waktunya habis. Jika terlihat di sini ya, terdapat jam yang cukup aneh ketika melihat jangka waktu yang ada. Namun ternyata tes yang dilakukan cukup mudah loh, dikarenakan para peserta harus membuka pintu apa saja sebelum waktu yang ditentukan itu habis. Karena sudah banyak dari peserta yang gagal karena terlalu banyak mikir dan terlalu takut untuk membuka pintu karena kurangnya informasi yang diberikan oleh sang tes. Sebenarnya ada yang kurang pada animenya adalah tidak dijelaskan nih sang tester yang ada di sini siapa, dan cuma disebutkan saja bahwa dia ini bernama Yuhan, dan Kun yang mengetahui dia ini siapa terlihat cukup kaget dengan sang tester dikarenakan pangkatnya yang cukup tinggi dan jarang-jarang kan dia ini muncul. Di sini akan saya coba jelaskan dia ini siapa, orang yang bernama Yuhan jika di animenya ini, dan nama aslinya dari Korea sendiri dia bernama Han Sung Yu. Cara bacanya Yu Han Sung, kalau salah mohon maaf. Dia adalah seorang ranker tingkat tinggi dan dia ini adalah pemimpin ujian yang ada di lantai 2. Dia ini seorang anggota dari FUG, di mana itu adalah kelompok yang sangat berbahaya yang terdapat dari dalam menara. Dan di dalam cerita ini sebenarnya dia mempunyai niatan buruk terhadap suatu target. Jadi ya, itu untuk pembahasan di lain waktu saja. Jadi intinya dia ini adalah seorang ranker berpangkat tinggi yang ditugaskan untuk memimpin tes yang dilakukan ketika ada peserta yang sudah berhasil masuk ke dalam lantai 2. 疑う心を知らぬその瞳を守りたくはないか。 Yang mau gue bahas mengenai karakter satu ini adalah gue baru tahu kalau dia ini adalah cowok. Asli, seriusan. Saya baru tahu kalau dia ini adalah cowok karena dari gaya feminim dan berpakaian yang dia gunakan itu semuanya gue pikir cewek. Apalagi gaya dia bergerak dan berperilaku itu bener-bener kayak cewek banget. Jadi pas ngelihat desain dari karakter ini, gue mikir kalau dia itu cewek tulen yang mirip dengan karakter-karakter kakak perempuan gitu kan. Jadi dalam hayalan gue pas baca komik pun, gue mikir, wah ada Onesan atau kakak perempuan yang
misterius gitulah. Wow kan, ternyata malah jadi om-om yang sudah berumur, yang ketuaannya itu masih terlihat muda dan terlihat sangat elegan dari semua aspek yang ada. Kan ngeselin kan? Gue tertipu dengan tampilan yang ada, dan kelihatannya sudah banyak trap di sini juga ya, yang saya cuma menikmati cerita yang ada dan semua karakter saya gak lihat gendernya lagi, dan cuma beranggapan kalau oh ini cewek, oke, oh ini cowok, oke. Ternyata dapatnya trap. Gue tertipu dengan penampilan dari muka, baju sampai gaya mereka. Itu semuanya trap di sini banyak juga ya. Selagi ngomongin trap yang ada, yang katanya juga si makhluk yang gue bilangin bakal jadi peran penting di dalam cerita mengenai cewek berbaju putih dan punya tanduk. Ya yang ini gue dikasih tahu kalau dari kolom komentar kan, kalau dia ini adalah cowok. Aduh, gue nggak tahu lagi harus ngomong apa. Rasa kekecewaan saya tidak terbendung dengan perasaan saya yang campur aduk tidak karuan. Apakah ini tanda-tandanya saya butuh psikiater ya? Oke, lanjut aja. Gue mau ngomongin soal tas yang diomongin sama Yusi Yuhan di ending mengenai tas yang mereka bicarakan, dimana dari para penonton terlihat cukup penasaran dengan tas yang dipakai atau dipunyai oleh si Kun ini. Tas ini bernama Manbaron Denna, dimana senjata yang mirip koper atau tas sekolahan yang bisa menjadi kantong dimensi yang mirip dengan kantong Doraemon, bisa jadi perisai dan bisa menjadi penggandaan sebuah barang. Jadi tas yang bisa memiliki skill mengkloning hampir semua benda mati melalui Shinsu yang digunakan oleh Kun. Jadi senjata yang dia miliki cukup banyak kegunaannya, yang membuat banyak orang yang melawan Kun bisa kebingungan. Dan kemampuan tas yang dari Kun miliki ini akan terlihat nanti di episode 4 pada saat pertarungan mahkota yang sebenarnya akan dimulai. Karena dalam episode ini kan baru pembukaan eventnya saja ya. Soal perbincangan yang akan dilakukan oleh Yuhan dan Kun, sebenarnya di dalam tas yang dimiliki oleh Kun terdapat peserta lain yang tinggal di dalam tasnya. Karena Kun sudah berjanji pada mereka atau orang-orang yang tinggal dalam tasnya ini untuk membantu mereka melewati tes dari lantai kedua. Jadi di episode 4 nanti kita akan melihat bahwa Kun sudah melepaskan mereka di ruang tunggu, dan tanda-tandanya mereka itu di dalam tas Kun itu ada di episode 2, di mana Kun ketika mereka melewati tembok air itu terlihat agak susah tasnya melewati temboknya. Nah, itu gara-gara peserta yang ikut di dalam tas Kun itu tidak bisa melewati dengan mudah tembok Shinsu-nya itu. Makanya jadi agak susah untuk lewat. Dan si Yuhan, si trap sialan ini, tahu bahwa ada yang aneh dengan tasnya si Kun. Ya mau gimana ya, ranker tingkat tinggi mah beda ngomongannya. Jika kalian sadar dengan ceritanya bahwa ada adegan di mana hanya 3 orang saja yang lolos di sisi lain lantai 2 dengan tester yang berbeda. Di sini ada 3 orang yang sudah terlihat salah satu dari 3 orang ini adalah perempuan kebanggaan semua orang yang sudah baca komiknya ya. Dimana perempuan yang paling kalian cintai itu Rahel, dan akibat mereka inilah makanya tes yang harusnya sudah bisa berlanjut harus tertunda dengan event tes bonus bagi para peserta untuk mendapatkan poin tambahan. Dimana di sini terlihat kalau event bonus ini sudah dimulai. Terlebih lagi, kelompok pertama yang muncul dan melawan banyak orang adalah kelompok dari si samurai, cewek kadal, dan si cowok yang pakai baju olahraga, si botak-botak itu. Dan jika kalian sadar juga bahwa di adegan dimana si cewek kadal menggunakan senjatanya Black March, senjata bam yang ada di tangannya itu bergetar. Karena secara logikanya, secara simpel untuk penjelasannya, jika senjata spesial yang sama atau masih dari satu keluarga yang sama, peranggapannya ya, dengan Black March itu berdekatan nih, akan terjadi resonansi. Jadi mereka bisa menemukan satu dengan yang lainnya. Well, ya gitu deh, sebuah senjata spesial memang bebas ya. Jadi di episode 4 selanjutnya yang pastinya Bam dan yang lainnya akan melihat pertarungan yang sangat keren. Karena keberadaan event ini sangat berpengaruh terhadap tes yang akan dilakukan selanjutnya. Jadi semua orang yang berusaha untuk memenangkan event di sini yang mengharuskan mereka untuk membasmi semua lawan yang berusaha mengambil mahkota mereka yang ada di tengah arena di atas bangkunya. Apalagi di episode selanjutnya, si cewek kadal yang menyadari bahwa Bam mempunyai Black March, disinilah akan dimulai kekacauan di mana senjatanya diambil sama cewek kadal. Dan kita akan bisa melihat perwujudan asli dari si cewek kesayangan penonton kita, yaitu Rahel atau Rachel, dimana di sini dia dengan kelompoknya akan membantu Bam atau Yoru dalam event kali ini. Dan ya, kita akan bisa melihat sebuah cerita yang cukup dramatis gitu ya di episode 4 nanti.
Oke, itu aja pembahasan gue mengenai anime Tower of God episode ketiga. Bagaimana pendapat kalian mengenai episode kali ini? Tulis kolom komentar ya. Dan jangan lupa bantu share video ini ke semua sosial media kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe untuk membantu menyemangati gue untuk terus bikin video. Thank you and bye-bye.